Di tengah bangsa yang terluka pasca kembali dari pembuangan, di tengah iman umat yang mulai luntur, dan identitas bangsa yang hampir hilang, sosok ini hadir dan membawa arah baru bagi bangsanya. Ia tidak membangun tembok atau mengobarkan perang, tetapi ia membangun kembali fondasi rohani yang hampir runtuh. Dengan kitab Taurat di tangan, ia menggerakkan perubahan yang lebih mendasar daripada sekadar proyek fisik. Namanya Ezra yang berarti pertolongan. Ia berasal dari garis keturunan Imam Harun. Ezra dikenal sebagai seorang sofer atau ahli Taurat. Ezra hidup di masa ketika Persia memberi izin kepada bangsa Yehuda untuk kembali ke tanah mereka. Di tengah umat yang kembali dengan membawa luka dari pembuangan, terjadinya akulturasi budaya asing. Dan iman yang goyah, Ezra tampil bukan hanya sebagai imam, tetapi sebagai reformator iman. Tindakannya tegas. Ezra menetapkan hatinya untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, lalu mengajarkannya. Ia mengembalikan bangsa pada hukum Allah dengan doa, puasa, dan pengakuan dosa bersama. Dalam isu perkawinan campuran yang menggerus kemurnian iman, Ezra berdiri keras, ia memimpin bangsa mengambil keputusan pahit demi ketaatan. Bagi Ezra, reformasi berarti tidak kompromi. Ia percaya iman harus dibangun kembali dari dasar, meski menyakitkan. Pesan dari kisah ini jelas, kebangunan sejati hanya lahir dari firman. Ezra menekankan bahwa pemulihan bangsa tidak cukup dengan bait Allah yang berdiri megah atau dengan kepulangan ke tanah nenek moyang. Semua itu tak berarti bila hati umat tetap menjauh dari Tuhan. Dengan membacakan Taurat di hadapan jemaat, Ezra mengingatkan bahwa identitas Israel hanya mungkin bertahan jika mereka kembali tunduk pada hukum Allah. Ezra adalah reformator rohani yang sesungguhnya. Ia menunjukkan bahwa satu orang yang setia kepada firman dapat mengubah arah sejarah bangsanya. Tidak ada mujizat besar, tidak ada peperangan besar, hanya satu kepastian, firman Tuhan harus ditegakkan kembali. Dan dari Ezra kita belajar, setiap kebangunan rohani sejati selalu dimulai dari satu langkah radikal, yaitu kembali kepada firman Tuhan.